Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36. Ketua pengurus dan Bapak Ibu jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita dari Uswah yang kita hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Semoga kita bisa istiqomah untuk mendirikan sholat 5 waktu berjamaah. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, saya juga beberapa kali menyampaikan bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Muslim Report yang tertulis di Apara Research tahun 2019 bahwa orang Indonesia, itu yang Muslim, yang selalu sholat 5 waktu berjamaah baru 2% saja. Kira-kira di pada 2% dari orang Indonesia Muslim yang selalu sholat 5 waktu berjamaah, 2%. Mudah-mudahan bagi bapak-bapak terutama masuklah kita di dalam yang 2%. Kalau ibu-ibu kan masih ada perbedaan pendapat di dalam bulan. Kalau yang sering 7,7% hasil penelitian yang sering berjamaah. Kalau yang kadang-kadang, ini paling banyak sampai 27%. Makanya kan
Kalau di dalam kajian saya motivasi ibu-ibu, ibu-ibu punya suami, itu suami ibu selalu, sering atau kadang-kadang, tidak usah ibu jelek, itu PR ibu-ibu, doronglah suami untuk sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Dan diajak berjamaah di rumah, di masjid. Tapi jadi tiru kawan ambo bahwa anaknya tidak ke masjid, nyoncer mau kena anak lagi, bapak nyoncer mau kena kalau tak sholat dulu di rumah apa kesel mau kena itu kan cara dia menyuruh anaknya untuk masjid. Nah, ibu-ibu jangan ikut suami ibu tak ke masjid itu ibu nyoncer mau kena terus suami ibu. Kalau boleh nak kena gitu. Kalau ajaran saya bapak Ustaz Ismail dulu disuruh nyoncernya bukan. Baik, memotivasi. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa istiqomah. Tentu ada usaha dan mohon hidayah dari Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, insyaallah Jumat malam besok kita sudah berada di tanggal 1 Zulhijjah, Jumat malam. Ya, berarti kan Sabtunya sudah tanggal 1. Ya. Maka malam hari ini kita akan membahas keutamaan dan amalan-amalan istimewa menyambut bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari di bulan Zulhijjah di awal, untuk mengingat-ingatkan kembali. Sebab kan puasa jalan di Batambuh, apa gaji di Koga. Saya yakin kajian ini sering dibahas supaya kita tidak ketinggalan atau terluput dari amal-amal kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan Imam Abu Bakar As-Suri itu, at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Ketika kewajiban itu datang, kita tidak punya kesiapan. Salah satunya karena tidak ada ilmu. Orang mengerjakan, kita tidak. Bukan kita tidak mampu, karena boleh jadi kita tidak tahu. Itu yang disebut Imam Abu Bakar Az-Zuhri. Akhirnya kita jadi rugi. Maka malam ini kita akan kembali membahas berkaitan dengan amalan-amalan istimewa di awal bulan Zulhijjah, terutama tentu 10 hari bulan Zulhijjah. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sebagaimana khutbah Jumat yang pernah kita bahas ketika saya jadi khatib, kita akan membaca surat At-Taubah ayat 36 yang kita baca di awal tadi, bahwa di antara 12 bulan itu ada yang disebut bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah muliakan. Jadi bulannya itu mulia. Ya, sama dengan tanah haram. Itu kan tanah mulia. Tanah mulia. Kalau Bapak Ibu berangkat umroh atau haji, Pak, kalau sudah menjejakkan kaki di tanah haram, saya yakin Bapak Ibu pasti berhati-hati. Pasti, Pak. Karena Bapak Ibu sudah paham, yakin bahwa ini tanah haram, ya. Sehingga perkataan ibu-ibu dijaga, sikap bapak dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, sampai mematahkan ranting saja tidak mau itu. Kenapa? Karena kita hari ini sudah berada di tanah haram. Jadi
Jadi tanah haram itulah yang membuat kita Bapak Ibu jadi menjaga diri, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun. Kan begitulah. Sekarang Bapak Ibu ada di bulan haram atau tidak? Lain kue pengaruh bulan haram itu terhadap diri. Kuat tak? Kalau tadi kan tanah haram, kuat pengaruhnya terhadap diri itu. Kuat. Istri saja nggak mau melawan suami di tanah haram itu. Gue yakin tuh, kabiran mana entah kadiani laki kok madu awak tanah haram lah. Tapi kadang dia tarik juga. Karena tanah haram gitu. Sekarang ibu, kita berada bukan di tanah haram, tapi kita berada di bulan haram. Kalau Bapak Ibu bisa memuliakan tanah haram, kenapa kita tidak memuliakan bulan haram? Karena kan mulia. Kalau itu tanah haram, memang daerahnya itu, negerinya itu yang mulia, haram lah. Kalau hari ini bulannya mulia. Makanya rasulnya kalau aduh yang kabar cari ini loh, aduh yang kabar kunjiang lah, aduh yang kabar ngicu berbuat curang, itu berarti tidak memuliakan bulan haram. Ya, berarti tidak ada dalam dirinya keinginan memuliakan bulan haram itu. Maka kalau saya gambarkan tadi tanah haram, Pak, kita berhati-hati. Harusnya Bu, di bulan haram kok hati-hati juga melihat. Hati-hati juga telinga ini Bu, jangan selalu jangan telinga Bu. Hati-hati juga hati ini, jangan berburuk sangka kepada orang, karena di tanah haram kita tidak berburuk sangka. Maka di bulan haram Pak, jangan lagi berburuk sangka. Bersihkan hati. Ini bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Maka seharusnya Bapak Ibu, Zulkaidah, Zulhijjah, lanjut Muharram, terpisah satu kan bulan Rajab. Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu termasuk saya pribadi Pak menghidupkan kemuliaan ini, menghidupkan kemuliaan. Samalah masuk bulan Ramadan Pak, asalkan masuk bulan Ramadan dan biasa berkunjung nggak berkunjung, yang biasa bercarui tidak bercarui, yang biasa mengincu tidak mengincu. Kenapa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Maka hari ini juga ada bulan mulia. Nah, ini berbicara tentang bulan haram tadi, dan kita berada di bulan haram Zulkaidah, Zulhijjah, ya, beberapa hari ke depan bulan Zulhijjah. Maka apa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan menyambut datangnya bulan Zulhijjah? Yang pertama ini umum untuk setiap memasuki bulan baru, bulan Hijriah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah menghafal doa ini, walaupun berulang kali kita ingatkan. Ada di antara ibu-ibu yang sudah hafal doa ini? Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Itu sudah berapa kali kita bahas itu? Kalau masuk bulan baru, berarti kan di maghrib tuh, ya, pergantiannya kan di maghrib. Maka diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca doa itu. Ada 12 kali kita Bapak Ibu dalam setahun yang kita itu dianjurkan membaca doa ini. Masa ada kita hafal? Aku tidak dihafal itu. Ini kadang tekanan kalau disabun Ustaz itu tiba-tiba aja boleh. Ini doanya ini gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu kita masih punya hari kan. Kan nanti Jumat malam tuh Pak. Berarti kan masih ada kesempatan untuk menghafal doa ini. Ibu bisa tanya kepada cucunya nanti, kepada anaknya, tolong carian di internet tuh doa pergantian bulan Hijriah. Atau boleh juga Bapak Ibu membuat doa memasuki bulan Zulhijjah itu juga ya. Allahumma
ahillahu alaina bil amni wal iman ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dengan aman, iman, wassalamah, ya kan, keselamatan, wal Islam, keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Hilal rusli wa khair, hilal yang memberi petunjuk dan kebaikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu menghafal doa ini. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini statusnya adalah hasan, tapi ada sebagian mengatakan status hadis ini sahih. Nanti diamalkan. Kalau enggak nanti saya share juga ke grup. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi berdoa ya di awal. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, maka lahu dhibhun yadbahuhu, barang siapa yang memang punya binatang kurban yang akan disembelihnya, yang akan dikurbankan, fa idza uhilla hilalul dzilhijjah, dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, sudah memasuki awal Zulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min asfarihi syai'an hatta yudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai binatang kurban itu disembelih. Jadi kalau disembelihnya pada hari ketiga tasyrik, ya hari ketiga tasyrik, setelah disembelih baru dipotong rambut dan kuku. Bagi siapa? Mayoritas ulama berpendapat bagi yang berkurban. Sehingga ketika yang terdaftar di peserta kurban adalah suaminya, maka suaminya yang tidak memotong rambut dan kukunya mulai tanggal 1 Zulhijjah malam itu, Jumat malam, sampai selesai binatang kurban itu disembelih. Sementara istri dan anak, orang tua dan mertua tidak masuk dalam kategori yang tidak memotong rambut dan kuku, karena mereka berserikat dalam pahala. Mereka berserikat dalam pahala, tidak berserikat dalam kurban. Itu pendapat ulama. Jadi pahala dapat, tapi yang disebut sahibul kurban kan suami. Ya, satu kurban sudah mencukupi untuk keluarga besar, sehingga dia lepas dari ketercelaan. Itu maksudnya menurut ulama, lepas dari ketercelaan. Nah, kini masalahnya kan istri Yambo yang terdaftar di kolom pusat. Ya istri yang tidak memotong rambut dan kuku, karena yang terdaftar adalah istri. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, Nabi pernah berkurban sapi atas nama istrinya. Jadi tidak mengapa kalau yang terdaftar itu istri, dapat, suami tetap dapat. Cuman yang utamakan adalah suami. Itu pembahasan kita bulan yang lalu pendapat ulama. Berbicara sah, sah. Apakah istri berkorban suami dapat? Ia dapat. Tapi ketika berbicara tidak memotong kuku dan rambut, pendapat mayoritas ulama shahibul kurban. Jadi kalau memang ibu yang terdaftar, maka ibulah yang tidak memotong rambut dan kuku. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ada juga yang berbeda pendapatnya nih Bapak Ibu. Contohnya adalah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, ya, dalam kitab beliau menyatakan bahwa yang tidak dipotong rambut sama kukunya itu, ini pendapat beliau, adalah binatang kurbannya. Kan ini kan perbedaan pendapat dalam itu kan ada. Apa alasan beliau yang tidak dipotong rambut dan kuku itu binatang kurban? Ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Di hadis tersebut terjemahannya, tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia
akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bersama bulu, bersama kukunya. Sehingga pendapat Ki Haji Ali Mustafa Yaakob, jangan dipotong tuh kuku binatang kurban itu dari awal Dzulhijjah sampai nanti disembelih, karena kuku itu nanti di hari kiamat dia akan datang sebagai saksi. Nah, itu pendapat beliau. Termasuk bulu, jangan dipotong itu bulu-bulu binatang kurban itu, ya, karena bulu itu nanti juga akan datang pada hari kiamat sebagai saksi. Nah, ini pendapat Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Tapi kalau pendapat Ustaz Ali Hidayat, beliau lebih condong kepada pendapat orangnya, bukan binatang kurbannya, ya. Jadi orangnya, ya. Di Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini karena perbedaan pendapat ya, kalau Bapak lebih memilih untuk tidak memotong kuku dan rambut, maka semenjak Jumat malam maghrib sampai nanti binatang kurban disembelih, tidak ada lagi memotong kuku dan rambut. Jadi perbedaan pendapat ini Bapak Ibu selama ada, semoga ketika kita mengamalkannya berarti kita mendapatkan keutamaan dari tidak memotong kuku dan rambut sampai nanti binatang kurban disembelih. Makanya Bapak Ibu kalau nanti melihat kuku kawan panjang, Pak, namari jatah kaji lo, ya lah kuku panjang. Jangan nanti Bapak Ibu bilang, oh, jorok aja kan ya, oh, panjang. Tidak ada masalah. Boleh jadi beliau mengamalkan sunnah Nabi. Nah, rambut di sini ya rambut. Apakah rambut kepala termasuk jenggot bagi yang berjenggot, ya. Tapi kan balik lagi, kalau menurut Abu Hanifah dan jumhur Hanafiyah, bagaimana memotong kuku dan rambut itu? Hukumnya boleh, tidak makruh, dan tidak ada masalah apapun. Itu pendapat Abu Hanifah. Kalau ulama mazhab Hambali memang agak keras ya, haram ya, itu kalau mazhab Hambali haram. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, karena kalau di Indonesia itu kan mayoritas kan mazhab Syafi'i, itu hukumnya makruh dan bukan haram, makruh, ya. Jadi artinya kalau makruh itu kan kalau dipotong tidak apa-apa, kalau tidak dipotong dapat pahala. Akan itu definisi makruh, ya. Jadi kalau saya lebih condong untuk tidak memotong supaya dapat keutamaan, ya, supaya dapat keutamaan. Baik, itu yang kedua. Jadi tidak memotong kuku dan rambut.